Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menemukan formula luas poligon pada kakak atau pembuktian formula luas poligon itu sendiri pada koordinat kartesius. Nah, suatu luas poligon dapat dihitung apabila ada titik-titik koordinatnya. Nah, titik-titik koordinat itu nanti itu yang akan menentukan jarak antara satu titik dengan titik yang lain, akan membentuk garis, dan setelah itu jika garis itu dihubungkan akan menjadi sebuah bidang. Nah, terus luas poligon itu dihitung menggunakan prinsip luas trapesium, yang dimana luasnya yaitu rumus luas trapesium yaitu 1/2 dikali penjumlahan antara sisi-sisi yang sejajar dan dikali tingginya, yaitu setengah kali A plus B. A ini sisi-sisi yang sejajar A plus B dikali D tingginya. Langsung saja, misalkan ini dinamakan titik-titik koordinat yaitu P1, P2, P3, yang dimana P1 ini memuat absis dan ordinat. Absisnya itu X1 dan ordinatnya itu Y1, begitu pula dengan sampai P3. Terlebih dahulu kita bentuk grafik dulu dari koordinat kartesius seperti ini. Seperti ini. Nah, ini titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Nah, label untuk menyusun garis dari satu titik ke titik lain yaitu berlawanan arah jarum jam, yaitu P1 ke P2 baru ke P3. Jika dia searah dengan jarum jam, maka nilai luasnya akan menjadi min negatif. Maka oleh karena itu untuk menyusun labelnya kita harus berlawanan dengan arah jarum jam. Sini gitu. Misalkan M1, M2, dan M3 itu merupakan proyeksi titik-titik P1, P2, dan P3. Ini proyeksi ini. Gambaran kayak garis bantunya. Ini titik. Nah, itu dari sini kita akan mendapatkan luas segitiga P1, P2, dan P3. Itu nih. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui mana bidang-bidang trapesium yang akan digunakan pada luas poligon itu sendiri. Yaitu di sini ada 3 bidang, yaitu bidang pertama P1, M1, M2, dan P3, yaitu yang ini. Ini bidang pertama. Lalu bidang kedua yaitu P2, M3, M2, P3, yaitu yang ini. Terus dikurangi dengan P1, M1, M3, dan P2, yaitu yang ini, yang di depan, di bawah segitiga. Itu adalah trapesium ketiga. Nah, dari sini, ini trapesium pertama, lalu trapesium kedua, dan trapesium ketiga. Kenapa dikurangi trapesium ketiga ini? Karena dia lebih trapesium paling kecil. Terus dari bidang ini kita tahu ini adalah bidang trapesium, maka kita menggunakan luas trapesium, yaitu yang ini. Nah, setengah dikali Y1 plus Y3. Y1 dan Y3 ini merupakan sisi yang sejajar, dan X2 min X1 ini merupakan tingginya, yaitu ini ke sini. Karena ini merupakan proyeksi titik-titik P1, P2, P3, yang dimana dia berada pada ordinat X gitu. Lanjut, plus 1/2 ditambah Y2 plus Y3 dikali X3 min X2 min setengah dikali Y1 plus Y2 dikali X3 min X1. Kita operasi, jadinya setengah dalam kurung ini X2 Y1 negatif X1 Y1 plus X2 Y3 X1 Y3. Ini menggunakan
operasi faktorisasi. Dan luas yang didapatkan adalah 1, 2, 3. Ini adalah luas aslinya, yaitu setengah dikali X1 Y2 plus X2 Y3 plus X3 Y1 min X2 Y1 min X3 Y2 min X1 Y3. Nah, X1 Y2 ini nanti akan, jika di soal, maka ini adalah titik-titik koordinat, misalnya 2, min 3. Nih, gitu. Ini titik-titik koordinat. Jika berada dalam kurung dan merupakan dua angka dan diselangi dengan koma, itu adalah koordinat. Itu pada Kartesius. Ini ada luasnya, kita udah temukan. Nah, untuk cara gampang menemukan luas poligon itu sendiri, kita menggunakan determinan matriks, yang dimana menggunakan nanti operasi Sarus, yang dimana ini kita bentuk dulu tabel, jadi dari 3 kolom, yaitu titik, abssis, dan ordinat. Titik itu P1, P2, P3 seperti yang ini. Titik P1, P2 yang memuat X1 dengan Y1. Jika P2 maka X2 dan Y3. Itu seterusnya. Nah, ini menggunakan operasi matriks, yang dimana jika ke kanan akan ditambah, jika dia ke kanan maka ditambah, jika dia ke kiri maka dikurang. Nah, yaitu yang dimana X1 ditambah dengan Y2 akan menghasilkan 1/2 dalam kurung X1 Y1 dikali Y1 plus X2 dikali Y3 plus, jika ke sini dikali X1 Y2 plus X2 Y3. Titik-titik ini merupakan seterusnya, karena ini adalah tidak terhingga sampai N. Misalnya Y3 sampai seterusnya, intinya berapa yang dicari gitu. Itu akan menghasilkan X1 Y2 plus X2 Y3 plus dan seterusnya menjadi Xn min 1. Kenapa Xn min 1? Karena dari sini ini kan Xn sini, semakin dia ke bawah akan menghasilkan Xn min 1 dan Yn. Gitu. Jangan ke situ. Plus Xn Y1 min, kenapa dia min? Karena jika ke kiri, arahnya ke kiri, maka dia negatif. X2 Y1 plus X3 Y2 plus titik-titik itu seterusnya plus Xn Yn min 1 plus. Oke. Jadi rumus poligon segi banyak yaitu 1/2 kurung kurawal dalam kurung ini yang bertanda plus saja, nanti dikurangi dengan yang arahnya ke kiri, yang menggunakan matriks determinan matriks tadi, yaitu operasi Sarus tadi. Jika cepat menggunakan matriks itu, maka kita akan mengulang, misalkan X1 Y1 X2 Y2 X3 Y2, maka yang X1 dengan Y1 ini kita taruh ke bawah lagi. Ini metode Sarus. Ini nanti dikali. Jika ke kanan maka dia akan menjadi plus X1 X1 ditambah Y2 X1 Y2 plus X2 Y2 Y3 gitu. Itu seterusnya. Intinya simpel saja. Untuk yang sudah diketahui 3 titik menggunakan dua segitiga ini. Jika menggunakan segi banyak maka gunakan yang ini. Itu. Mungkin hanya itu. Untuk contohnya akan disampaikan oleh teman kami menggunakan luas segitiga dan
Yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Priali. Saya akan melanjutkan dan memberikan contoh menentukan luas daerah pada koordinat kartesius. Sini ada contoh soal. 1. Sebuah segi 4A, B, C, D terletak pada bidang kartesius dengan titik koordinatnya. Titik A 1,2, titik B 5,2, titik C 5,7 dan titik D 1,7. Tentukan luas daerahnya. Nah, di sini sudah ada sumbu X dan sumbu Y. Yang saya buat terlebih dahulu, kita gambar bentuknya dengan cara kita menyampaikan titik A, B, C, dan D. Jadi kita akan membuat titiknya. Titik yang pertama, titik A 1,2. Satunya adalah X dan 2 adalah Y. Berarti pada titik di sini untuk titik A. Kemudian untuk titik B 5,2. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 2. Berarti pada titik di sini untuk titik B. Untuk titik C, X-nya adalah 5. X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 7. Berarti pada titik di sini untuk titik C. Nah, untuk selanjutnya untuk titik D, X-nya adalah 1. Di sini adalah titik X-nya adalah 1, Y-nya adalah 7 pada titik ini. Berarti pada titik D. Kemudian hubungkan keempat titik tersebut untuk kepada titik A ke B, B ke C, C ke D, D ke A atau A ke D. Setelah seperti ini, kita tentukan panjang dari sisi-sisi segi 4 ini. Nah, untuk sisi A ke B, ini panjangnya kita kurangkan saja untuk sumbu X-nya. Titik B, sumbu titik A kalau didapat berarti 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti untuk jadi panjang sisi di sini adalah 4 untuk A dan B. Kalau jadi panjang di sini ada titik 4, satuan panjang 4 ini adalah satuan panjangnya. Untuk sisi BC kita kurangkan Y-nya C. Y di titik B, C-nya di titik Y. Yaitu 7. 7 ini dikurangi 2 berarti 5. 7 dikurangi 2 berarti 5. Berarti panjang sisi BC adalah 5. Karena panjang sisi AB dan BC yaitu sama, berarti di sini untuk C dan sisi D berarti 4, D ke A berarti 5. Nah, soalnya tentukan luas daerah tersebut. Luas daerah. Di sini kita tentukan luas persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Cara menentukan luas persegi panjang. Caranya adalah panjang kali lebar. Di sini panjangnya adalah 5, panjangnya adalah 5, BC atau DA 5 dan luasnya dikali 4. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 ini adalah satuan luasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.